Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan materi solusi persamaan diferensial biasa dengan kelompok yang beranggotakan Dela Priska Arianti, saya sendiri, Denisa Nuriana Fazrima, dan Nisaul Rohmah. Peta konsep materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada kelompok persamaan diferensial, yang kedua ada terapan persamaan diferensial, yang ketiga PDB orde 1, kemudian ada metode Euler. Yang pertama, kelompok persamaan diferensial. Persamaan diferensial dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Yang pertama, persamaan diferensial biasa atau bisa disingkat dengan PDB. PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Contoh persamaan berikut adalah persamaan diferensial biasa. 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan contoh-contoh dari persamaan tersebut. Yang kedua ada persamaan diferensial parsial atau bisa disingkat dengan PDP. PDP adalah persamaan diferensial yang mempunyai lebih dari satu peubah bebas. Turunan fungsi terhadap setiap peubah bebas dilakukan secara parsial. Contoh-contoh persamaan yaitu ada dua, seperti pada gambar tersebut. Peubah bebas untuk contoh 1 adalah X dan Y, sedangkan peubah terikatnya adalah U yang merupakan fungsi dari X dan Y, atau ditulis sebagai U sama dengan G dalam kurung X, Y. Sedangkan peubah bebas untuk contoh 2 adalah X, Z, dan T. Seperti itu, dan U adalah merupakan fungsi dari X, Z, dan T, atau bisa dituliskan U sama dengan G dalam kurung X, Z, dan T. Kemudian ada terapan persamaan diferensial akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah terapan persamaan diferensial. Persamaan diferensial berperan penting di dalam alam, sebab kebanyakan fenomena alam dirumuskan dalam bentuk diferensial, dan persamaan diferensial juga sering digunakan sebagai model matematika dalam bidang sains maupun dalam bidang rekayasa. Nah, persamaan itu adalah terapan PDB dalam bidang fisika, dalam bidang teknologi pangan, biologi, farmasi, dan teknik kimia. Dikenal persamaan yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan bakteri pada waktu T banding dengan jumlah bakteri atau disebut P pada saat itu, sehingga mendapatkan rumus dP per dt sama dengan Kp. K adalah tetapan persamaan. Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari perubahan tegangan di sekeliling rangkaian tertutup adalah 0, sehingga rumusnya L dI per dt tambah RI sama dengan I per C kurangi E kali T sama dengan 0, dengan L adalah perubahan tegangan antara induktor, L adalah indukansi getaran, R adalah tahanan, Q adalah muatan pada kapasitor, C adalah kapasitansi, dan ET adalah tegangan yang berubah terhadap waktu dan dapat digambarkan seperti ini. Beberapa persamaan diferensial dalam mencari solusi secara analitis dengan teknik integral persamaan yang rumus sebelumnya, misalnya solusi itu dapat ditemukan sebagai berikut. Seperti ini, sehingga menghasilkan solusi analitiknya P dalam kurung T sama dengan P0 E kat KT.
adalah jumlah dari pada waktu T sama dengan 0. Bila P0 sama dengan P0 diketahui, maka solusi yang unik dapat diperoleh dengan cara yang sama, solusi persamaan. Tadi itu juga dapat dihitung secara analitik bila jika Y besar akus pada T sama dengan 0 adalah I0 sama dengan 0, yaitu rumusnya I kali T sama dengan dalam kurung E per R dalam kurung 1 dikurangi E, maka tinggal kita T atau L. Setelah persamaan IT diperoleh, besar arus pada sembarang waktu T itu dapat diukur. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah PBD orde 1. Next. Bentuk baku dari PDB orde 1 dengan nilai awal ditulis sebagai Y aksen sama dengan F X, Y dengan nilai awal Y sama dengan X0 sama dengan Y. Catatan, kadang-kadang Y aksen ditulis dengan dy per dx, jadi Y aksen sama dengan dy per dx. PDB orde 1 yang tidak mengikuti bentuk baku tersebut harus ditulis ulang menjadi bentuk persamaan P.8.4 agar ia dapat diselesaikan secara numerik. Next. Materi selanjutnya adalah metode Euler. Metode Euler disebut juga metode orde pertama karena pada persamaan tersebut kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Untuk menyederhanakan penulisan persamaan bisa ditulis seperti pada PPT tersebut dan juga ditulis lebih singkat sebagai Y R plus 1 sama dengan YR ditambah HFR. Itu adalah penulisan lebih singkatnya. Selain dengan bantuan Dirac Taylor, metode Euler juga dapat diturunkan dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Adalah presentasi dari kelompok kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan dari PPT kita. Izin bertanya, Kak. Silakan Kak Dian, ditanya apa? Oke, untuk metode Euler itu selain untuk menurunkan metode Euler itu selain pakai Dirac Taylor bisa pakai apa, Kak? Terima kasih. Baik Kak Dian, terima kasih atas pertanyaannya. Bentar ya Kak. Oke. Atau dari Nisa atau Priska mau menjawab terlebih dahulu, boleh? Oke, izin menjawab untuk pertanyaan Kak Dian. Dalam metode numerik itu khususnya tadi metode Euler, selain diturunkan dari Dirac Taylor itu metode ini juga bisa dijelaskan atau diturunkan dengan menggunakan pendekatan geometris atau kalkulus diferensial dengan menggunakan kemiringan gradien.
dari fungsi pada titik awal untuk memprediksi nilai fungsi pada titik berikutnya. Hampir sama diturunkan dengan menggunakan deret Taylor. Izin menambahkan lagi untuk jawaban Nisa. Itu kan tadi Nisa ada pendekatan geometri. Pendekatan geometri itu pada kemiringan garis singgung, kemudian ada juga pendekatan yang menggunakan integral dengan aproksimasinya itu sederhana, dan yang ketiga itu ada pendekatan menggunakan turunan, seperti itu. Kalau ada tambahan dari teman-teman, boleh banget. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Gimana teman-teman yang lain? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ya. Ini nggak ada yang tanya lagi. Kalau aku cukup Kak, jadi aku cukup satu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja presentasi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah berpartisipasi. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.